Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mendampingi kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan taktik kondisi tertentu di wilayah Sorong, Papua Barat. Learning is knowledge. Knowledge is inspiration. So be inspired until you become an inspiration. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Jumat 17 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mendampingi kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Di sana sudah ada rekan saya Nabila yang akan melaporkan langsung selengkapnya. Silakan Nabila. Terima kasih Kiva. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, di mana Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mendampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Heti Andika Perkasa yang akan melaksanakan kunjungan kerja di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Berikut liputan selengkapnya. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa beserta Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Heti Andika Perkasa yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Panglima TNI beserta rombongan disambut falrip, tarian penyambutan dan rampak gendang, serta nyanyian Selamat Datang Pahlawan Muda sama dengan Selamat Datang Panglima Kita. Dalam kunjungannya, Panglima TNI dan rombongan melaksanakan peninjauan Yonif 6 Marinir dan Mako Denjaka. Tidak hanya itu, Panglima TNI beserta rombongan juga melihat pameran alutsista yang dimiliki oleh Korps Marinir. Panglima TNI mengatakan, "Saya titipkan semuanya kepada rekan-rekan yang bertugas di sana. Semua yang kita raih sampai dengan saat ini berkat kerja keras rekan-rekan semua." Turut hadir dalam kunjungan ini Asisten Logistik Panglima TNI, Marsda TNI Sujatmiko GS, Kapuspen TNI, Maijen TNI Ahmad Riyad, Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Dadi Hartanto, Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Suhartono dan pejabat utama Korps Marinir. Dinas Penerangan Angkatan Laut melakukan kunjungan kerja ke PT Mayora Indah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dinas Penerangan Angkatan Laut berkeinginan untuk belajar dan menyerap ilmu marketing yang dipraktekkan PT Mayora Indah Tbk. Demikian diungkapkan Kadis Penal Laksma TNI Julius Wijoyono kepada Bapak Sumantri sebagai Factory Manager saat berkunjung ke PT Mayora Indah Cibitung di kawasan industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Laksma Julius, strategi marketing tidak jauh berbeda dengan kegiatan publikasi yang dijalankan oleh Dispenal agar program-program TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat diketahui masyarakat luas. Saya baru lihat ini, lalu dari begitu melihat ini langsung iklannya saya ingat, oh iklannya bagus. Ya, apalagi ini paling top. Iya betul. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana Limineral menggeser aqua di meja-meja. Bagaimana caranya? Itu luar biasa. Dulunya di meja-meja itu isinya adalah aqua. Karena orang beli ke warung saya ngomongnya aqua, padahal maunya Limineral. Nah, sekarang udah bisa ngomong, aku mau beli Limineral, aku mau beli ini. Jelas. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis Bapak Sumantri menyerahkan bantuan kepada TNI Angkatan Laut yang diterima oleh Kadis Penal berupa 333 karton biskuit produksi Mayora untuk disalurkan kepada korban erupsi Gunung Semeru. Kadis Penal menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan PT Mayora Indah Tbk yang telah memberikan kepercayaan kepada TNI Angkatan Laut untuk menyalurkan bantuan.
Di akhir kegiatan, perwakilan perwira Dispenal berkesempatan melaksanakan plant tour untuk melihat secara langsung proses produksi biskuit dan candy perusahaan tersebut. Dinas Penerangan Angkatan Laut menyelenggarakan rapat kerja teknis penerangan tahun 2021 dengan tema Humas Unggul Angkatan Laut Terdepan yang dibuka oleh Wakil Asisten Intelijen Kasal, Laksamana Pertama TNI Akmal. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono mengumpulkan para kadis penjajaran TNI Angkatan Laut secara langsung dan video conference dalam kegiatan rapat kerja teknis penerangan tahun 2021 yang dibuka Wakil Asisten Intelijen Kasal Laksamana Pertama TNI Akmal yang mewakili Asintel Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua bertempat di Studio Nusantara Segara II Dispenal Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan Rakernis PEN tahun 2021 yang mengusung tema Humas Unggul Angkatan Laut Terdepan diikuti oleh jajaran penerangan seluruh Indonesia dari Dispen Komando Utama, Lembaga Pendidikan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Waas Intel Kasal saat membuka kegiatan mengatakan di era industri 4.0 dan akan segera memasuki era industri 5.0. Lebih lanjut, Dinas Penerangan Angkatan Laut mempunyai peran penting dalam Komando Gabungan TNI melalui Komando Tugas Gabungan Dukungan pada pelaksanaan Operasi Dukungan Informasi. Pelaksanaan Rakernis PEN TNI Angkatan Laut tahun 2021 ini sejalan dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional. Dengan harapan kondisi dan situasi pandemi COVID-19 dapat diatasi segera di Indonesia, TNI Angkatan Laut terus menggencarkan serbuan vaksinasi. Dalam hal ini, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 melaksanakan gebyar vaksinasi masyarakat Kalimantan Barat. Untuk mempercepat Provinsi Kalimantan Barat dalam menuju herd immunity, tim vaksinator Lantamal 12 yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 12, Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Heru Subagio, melaksanakan gebyar vaksinasi masyarakat Kalbar yang digelar oleh unsur TNI Polri dan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, serta Dinkes Kabupaten Sanggau di Desa Adat Taek, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Panitia penyelenggara menyiapkan dosis vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer terhadap masyarakat yang belum menerima vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Diharapkan kondisi dan situasi pandemi COVID-19 dapat diatasi segera sehingga pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih baik terutama masalah pertumbuhan perekonomian nasional. Kapal perang TNI Angkatan Laut Suluh Pari 2660 bergerak cepat mengangkut dan mengangkat bantuan logistik untuk korban gempa ke pulau terluar Selayar. Gempa yang terjadi di 113 km barat laut Flores Timur, NTT, di kedalaman 12 km bawah laut, yang berdampak kerusakan rumah warga di beberapa pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya di Pulau Kalawotoa, Pulau Madu, Pulau Bonerate, dan Kecamatan Pasiranmu. Untuk itu, Kal Suluh Pari 2660 bergerak cepat mengangkut dan membawa bantuan logistik dari pemerintah daerah Kepulauan Selayar untuk masyarakat yang terdampak gempa di dermaga Pelabuhan Benteng Selayar. Kapal tersebut membawa bantuan logistik berupa bahan pokok dan kebutuhan darurat di pulau terluar Selayar yang belum menerima bantuan logistik akibat bencana gempa. Para ini melaksanakan operasi Kamla dan SAR terbatas, terutama ini bantuan dari kegiatan bantu bencana yang terjadi kemarin untuk menyalurkan bantuan ke pulau-pulau yang terkena dampak dari bencana kemarin. Dan itu tugas kami di sini untuk melaksanakan bantuan yang diberikan dari pemerintah setempat untuk dibawa di pulau-pulau yang kena dampak. Informasi selanjutnya, Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan taktik kondisi tertentu di wilayah Sorong, Papua Barat. Wilayah Sorong telah dikuasai separatis bersenjata yang melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap warga setempat. Untuk itu,
prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, khususnya Batalion Infanteri 11 Marinir, melakukan serangan operasi penumpasan gerakan separatis tersebut. Peristiwa itu adalah skenario yang dilaksanakan dalam latihan taktik kondisi tertentu di Taman Wisata Alam Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. Pelaksanaan latihan ini disaksikan langsung oleh Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Suhartono, dan Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto. Operasi latihan diawali dengan penyusupan ke daerah musuh dengan penembakan sniper oleh prajurit pasukan khusus dari Batalion Intai Amfibi 3 Marinir guna melumpuhkan pos tinjau musuh. Setelah mendapatkan informasi dari Yontai VIP bahwa pos tinjau musuh berhasil dilumpuhkan, pasukan infanteri melaksanakan patroli tempur dengan menyeberangi sungai yang dilanjutkan menyerang, dan akhirnya prajurit marinir berhasil mengamankan dan merebut kembali seluruh medan yang telah dikuasai oleh musuh, yang dilanjutkan menyerang, dan akhirnya prajurit marinir berhasil mengamankan dan merebut kembali seluruh medan yang telah dikuasai oleh musuh, ditandai dengan berkibarnya bendera Sang Merah Putih. Jelang hari ulang tahun ke-59 yang akan jatuh pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang, Korps Wanita TNI Angkatan Laut melaksanakan anjang sana kepada prajurit KOAL yang aktif maupun yang sudah purna yang berada di wilayah Jakarta. Di sana sudah ada rekan saya Letnan Uli yang akan melaporkan kegiatan selengkapnya. Silahkan Letnan Uli. Ya baik, terima kasih Kifaya. Netizen masih dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang akan jatuh pada tanggal 5 Januari 2022. Setelah kemarin berhasil melaksanakan kegiatan seperti donor darah, serbuan vaksinasi, dan ceramah motivasi, kali ini Korps Wanita TNI Angkatan Laut pererat silaturahmi dengan melaksanakan anjang sana kepada prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang sakit dan juga para sesepuh KOAL yang dilaksanakan di wilayah Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut mempererat tali silaturahmi dengan melaksanakan anjang sana sebagai wujud kepedulian terhadap prajurit KOAL yang sedang sakit maupun para sesepuh KOAL di wilayah Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu cara memaknai dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang. Anjang sana dan silaturahmi merupakan sarana menguatkan empati antara sesama, demikian halnya terhadap KOAL, sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Ketajaman empati juga merupakan modal manusia unggul agar mampu melihat dan bersikap terhadap berbagai dinamika pada era kekinian saat ini. Anjang sana dipimpin langsung oleh Kapok Sahli Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati selaku Tertua KOAL Wilayah Jakarta. Letkol Laut Kesehatan Wanita, Ida Ayu Nyoman Purtanti, berkesempatan melihat secara langsung kondisi dari beberapa prajurit KOAL yang sakit maupun para sesepuh KOAL. Kegiatan ditandai dengan pemberian tali asih kepada 7 prajurit KOAL dan juga para sesepuh KOAL yang berdomisili di Komplek TNI Angkatan Laut Pangkalan Jati, Jati Asih, Bukit Golf, dan Cipayung. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.